Akagami no Seng merupakan salah satu karakter di One Piece yang banyak membuat para fan One Piece penasaran dengan sosoknya. Bagaimana tidak, karakter yang muncul di awal-awal episode One Piece ini ternyata adalah karakter yang bisa dibilang memiliki kekuatan yang sangat hebat dan bisa menjadikannya seorang Yonko. Rasanya akan banyak hal menarik jika kita membahas tentang sosok Akagami no Seng. Namun terlepas dari itu semua, Eiichiro Oda sepertinya masih banyak menyembunyikan misteri tentang Seng. Apakah Seng jauh lebih kuat dari Mihawk? Seberapa kuat sebenarnya Seng? Siapa sebenarnya nama asli dari Seng? Bagaimana kemudian dia bisa menghentikan sebuah peperangan besar? Lalu kemudian dia bisa mengenal para Gorosei dan kemudian meminta bantuan mereka. Seakan-akan mereka adalah rekan lama yang sudah lama saling berhubungan. Nah, itulah mungkin beberapa pertanyaan besar yang muncul di kalangan para fan One Piece. Oda Sensei sepertinya memang sengaja membuat karakter Seng dipenuhi dengan misteri. Karena jawaban dari berbagai misteri tersebut akan menjadi sebuah titik penting bagi keseluruhan dalam cerita One Piece. Ada juga fakta menarik mengenai sosok Seng. Pertama, dia memiliki pengaruh terhadap Gorosei. Seng memiliki sebuah keuntungan atau kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh seluruh bajak laut lain, yaitu bertemu dengan para Gorosei. Mungkinkah semua ini berkat titel yang dimiliki sebagai salah satu kaisar lautan atau Yonko? Apakah hal yang sama akan terjadi jika sosok yang datang ke Mary Geoise dan bertemu dengan Gorosei adalah Big Mom, Kaido, atau bahkan Kurohige? Tentu menurut Mimin jawabannya tidak. Kita bisa mengambil contohnya yaitu Kaido, di mana dia telah berulang kali ditangkap oleh pemerintah dunia dan dieksekusi mati oleh pemerintah dunia. Nah, karena hal ini, Seng dianggap sangat spesial di mata pemerintah dunia. Lalu, apa yang membuat sosok Akagami no Seng ini sangat spesial? Disadari atau tidak, sosok Akagami no Seng sepertinya mendapatkan respek dari hampir semua orang. Bukti Seng adalah bajak laut terkenal dan dihormati adalah banyak yang menganggap kalau dia adalah sosok legendaris, seorang Yonko yang sangat berperan penting dalam kestabilan dunia One Piece. Hal ini bisa dibuktikan ketika akhir perang Marineford, Seng datang dan menghentikan peperangan tersebut. Bahkan, seorang Sengoku pun yang notabene adalah pemimpin markas pusat angkatan laut atau seorang Fleet Admiral ketika itu, mampu mendengarkan perkataan Seng. Dia juga mau menghentikan peperangan dan setuju untuk memberikan jasad Ace dan Shirohige untuk dikuburkan di New World. Tidak ada rasa keberatan dan penolakan apapun, Sengoku sepakat dengan keinginan Seng. Dan hal ini membuat semua orang kaget. Mengapa seorang Sengoku mau menuruti perkataan Seng yang merupakan Yonko atau bajak laut? Mungkinkah Seng sebenarnya memiliki status sebagai salah satu dari kaum naga langit atau Tenryubito? Fakta kedua adalah Seng tidak memiliki nama lengkap. Memang sih, jika kita perhatikan, pemerintah dunia atau angkatan laut tidak menggunakan nama asli dari Seng saat merilis poster bounty yang dimiliki oleh Seng. Kita ambil contohnya saja seperti poster bounty para Yonko lain. Jika kita perhatikan, dari keempat Yonko yang ada, hanya Seng saja yang ditulis dengan nama pendek atau nama panggilannya, sedangkan yang lain menggunakan nama lengkap mereka. Mungkinkah ini ada kaitannya dengan peristiwa God Valley? Menurut sejarah, insiden God Valley adalah insiden di mana bajak laut Rocks yang akan datang ke God Valley akan menghabisi para Tenryubito. Entah apa tujuan dari bajak laut Rocks ini, tetapi yang jelas mereka berhasil dicegah dan dikalahkan oleh Monkey D. Garp dan juga Roger Pirate. Di mana hal inilah yang menjadi alasan kenapa Monkey D. Garp memiliki julukan sebagai pahlawan angkatan laut. Selain itu, menurut Monkey D. Garp, God Valley dulunya adalah tempat tinggal para dewa atau yang dikenal dengan sebutan Tenryubito. Jadi bisa saja di mana ada sebagian keluarga dari Tenryubito ini yang tewas atau berhasil kabur, di mana ada salah satu anak yang berhasil selamat sebelum God Valley tersebut lenyap atau menghilang secara misterius. Yang mana anak tersebut adalah Seng. Nah, selain itu ada hal menarik pada manga One Piece chapter 966, lebih tepatnya saat Roger dan Rayleigh menggendong Momonosuke serta Hiyori. Di situ ada sebuah dialog di mana Roger mengatakan bahwa dia sudah lama tidak bermain dengan bayi. Nah, saat ini usia Akagami no Seng kurang lebih 39 tahun, lebih tepatnya setelah time skip. Dan insiden God Valley tepatnya terjadi 38 tahun yang lalu. Karena inilah ada dugaan bahwa bayi yang dimaksud oleh Roger tersebut adalah Seng dan Buggy.
mengingat mereka berdua sejak kecil sudah berada di kapal Oro Jackson. Nah, jika kejadian God Valley 38 tahun yang lalu, berarti ketika itu umur Zeng kurang lebih 1 tahun. Dan artinya saat kejadian God Valley mereka diselamatkan oleh Roger dan dirawat di Oro Jackson. Nah, menariknya ketika flashback Oden, lebih tepatnya saat pertarungan antara bajak laut Goldie Roger melawan bajak laut Shirohige, ada momen di mana Marco pernah berkata bahwa Zeng dan Buggy ini sudah menjadi bagian bajak laut Roger sejak lama. Padahal jika kita melihat usia Zeng dan Buggy ketika itu kurang lebih baru sekitar 13 tahun. Bahkan di usia mereka saat 9 tahun pun, mereka berdua sudah ada di kapal Oro Jackson. Jika kita melihat timeline insiden God Valley dengan usia Zeng saat itu, memang sangat pas sekali. Hal ini juga semakin diperkuat lagi ketika momen di mana Roger membubarkan bajak lautnya. Ada salah satu hal menarik yang terjadi ketika itu, di mana ada pesan khusus yang diucapkan oleh Roger kepada Zeng, yang membuat Zeng sampai menangis. Bisa jadi inilah momen di mana Roger menceritakan semuanya kepada Zeng. Baik itu alasan kenapa Roger membubarkan bajak lautnya, dan semua hal yang berkaitan dengan Zeng, baik itu kebenaran tentang dirinya ataupun masa lalunya. Roger pun kemudian berkata kepada Zeng bahwa dirinya tidak bisa memaksakan kehendak seseorang untuk melanjutkan sebuah petualangannya. Roger pun meminta kepada Zeng untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Zeng yang sudah mengetahui semuanya dari Roger, perlahan-lahan memberikan petunjuk kepada pemerintah dunia kalau dirinya adalah keturunan dari Tenryubito. Namun, Zeng memutuskan untuk tidak bergabung dan tinggal di Mary Joyce. Dia lebih memilih ingin berpetualang sebagai bajak laut. Selain itu, jika benar Zeng adalah keturunan dari Tenryubito, kenapa Zeng justru memotivasi Luffy untuk menjadi bajak laut yang kuat dan menjadi seorang raja bajak laut? Padahal kan Luffy ini dari klan D, dan klan D sendiri merupakan musuh dari Tenryubito. Ingat, tidak semua Tenryubito itu jahat. Kita semua pernah melihat San Carlos yang merupakan salah satu Tenryubito yang mencoba mengganggu Shirahoshi. Raja Neptune yang tidak terima anaknya diganggu, kemudian dia mencoba menghajar San Carlos. Namun justru di luar dugaan, hal tersebut dihentikan oleh Rob Lucci. Menurutnya, perintah dari seorang dewa atau Tenryubito adalah hal yang mutlak. Raja Neptune yang tidak bisa berbuat banyak akhirnya mendapatkan keberuntungannya, di mana tiba-tiba Don Quixote Mosgard langsung menghajar San Carlos. Selain itu, ada juga Corazon yang merupakan keturunan dari Tenryubito yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Law yang memiliki inisial D. Nah, dari sini kita bisa menarik benang merahnya, di mana bajak laut Rocks adalah bajak laut yang keberadaannya harus dihapuskan dari sejarah dan ingatan banyak orang. Dan sejauh ini, usaha dari pemerintah dunia maupun angkatan laut bisa dibilang berhasil, dengan tidak banyaknya orang yang mengetahui tentang sosok Rock di Sebek. Oleh karena itu, Rocks adalah sosok yang harus dihapus dari sejarah. Artinya, semua yang berkaitan dengan Rocks juga harus dihapus dari sejarah. Termasuk sosok Zeng, yang kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan peristiwa God Valley. Nah, kemungkinan besar pemerintah dunia sudah mengetahui atau mungkin mendengar ada salah satu keluarga dari Tenryubito yang selamat dalam insiden God Valley itu, yaitu Akagami no Zeng. Pemerintah dunia yang mengetahui Zeng telah diasuh oleh seorang raja bajak laut pun berusaha merahasiakan segala informasi tentang sosok Akagami no Zeng. Oleh sebab itu, inilah alasan kenapa pemerintah dunia hanya menuliskan nama panggilan atau nama pendek dalam poster bounty yang dimiliki oleh Zeng. Dan ini juga bisa menjadi alasan kenapa sosok Akagami no Zeng bisa bertemu dengan Gorosei dan bebas keluar masuk Mary Joyce, karena mereka menganggap jika Akagami no Zeng adalah bagian dari mereka. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Apakah Zeng ini merupakan keturunan dari Tenryubito? Oke, jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.